Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Silviani Kusuma, Magister Public Health, Widya Iswara Ahli Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kali ini saya akan menyajikan tentang peran Widya Iswara dalam meningkatkan learning engagement peserta pelatihan kepemimpinan administrator dalam rangka mengikuti pemilihan Widya Iswara berprestasi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN LAN RI tahun 2023. Nah, saya akan mengawali dengan sebuah quote. Ya, lakukanlah yang terbaik di setiap kesempatan, jangan mudah menyerah. Dan kunci suksesnya adalah terus belajar dan mengembangkan diri. Peran strategis Widya Iswara dengan meningkatkan learning engagement sekaligus menjadi motivator yang mendorong kreativitas dan menemukan terobosan baru dalam menghadapi tantangan kepemimpinan. Problem solving. Pembelajaran efektif bila peserta belajar terlibat dalam proses belajar dan mengembangkan keterampilan problem solving-nya dalam konteks pembelajaran. Problem solving melibatkan peserta secara aktif dalam menyelesaikan masalah. Learning engagement memungkinkan peserta untuk terlibat dengan materi pembelajaran secara mendalam. Kombinasi dari kedua pendekatan ini dapat menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan berarti. Apa relevansi problem solving dan learning engagement? Yaitu meningkatkan motivasi belajar. Berikutnya, pembelajaran kontekstual dan pengembangan keterampilan kognitif, pengalaman belajar yang berarti, dan retensi pengetahuan yang lebih baik. Nah, 6 Steps SIRK atau S3 adalah 6 langkah diagnosis kebutuhan perubahan organisasi. Sebuah metode yang meningkatkan learning engagement pada pelatihan pengembangan kompetensi. Apa saja 6 Steps SIRK ini? Yang pertama, penetapan isu. Mengidentifikasi topik atau masalah yang signifikan, relevan, dan memiliki dampak pada individu, kelompok, atau organisasi yang akan diselesaikan. Yang kedua, prioritas masalah. Mengevaluasi urgensi, dampak, dan tingkat pentingnya setiap masalah yang diidentifikasi. Prioritas masalah membantu dalam menetapkan urutan tindakan dan alokasi sumber daya yang tepat. Dan langkah yang ketiga adalah penyebab masalah. Menganalisis dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap masalah yang ada. Identifikasi penyebab masalah untuk mengatasi masalah secara efektif dan merumuskan strategi penyelesaian yang tepat. Kemudian yang keempat, akar penyebab masalah. Mengidentifikasi akar penyebab membantu mengatasi masalah secara holistik dan mencegah kemunculan kembali di masa depan. Dan langkah yang kelima adalah gagasan penyebab masalah. Langkah-langkah atau strategi yang diusulkan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah yang diidentifikasi dengan mempertimbangkan berbagai opsi, alternatif, atau solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah dengan efektif dan efisien. Dan yang terakhir, yang keenam adalah judul dari aksi perubahan atau kegiatan aktualisasi. Judul adalah ringkasan singkat penyelesaian masalah atau mengimplementasikan perubahan yang diperlukan dan memberikan gambaran tentang tujuan dan fokus dari tindakan yang akan diambil dalam mengatasi masalah atau mencapai hasil yang diinginkan. Widya Iswara dan peserta belajar dalam pelatihan.
Widya Iswara adalah fasilitator pembelajaran. Perannya adalah mengupayakan penggunaan metode pembelajaran yang efektif, membangun hubungan dan interaksi, menyediakan umpan balik yang konstruktif, sedangkan peserta pelatihan aktif berpartisipasi, memiliki motivasi dan antusiasme, membangun koneksi dengan sesama peserta, bertanggung jawab atas pembelajaran pribadi, menggunakan umpan balik dan refleksi. Berikutnya adalah Three-Stage Engagement Model dari Friedrich, Blumenfeld, dan Paris tahun 2004, yaitu Effective Engagement atau keterlibatan afektif. Yang kedua, Behavioral Engagement, keterlibatan perilaku. Dan yang ketiga adalah Cognitive Engagement, keterlibatan kognitif. Kita lihat, keterlibatan afektif adalah tahap ini mencakup perasaan, sikap, dan motivasi peserta terhadap pembelajaran. Peserta yang memiliki keterlibatan afektif yang tinggi cenderung memiliki perasaan positif terhadap materi pembelajaran, merasa termotivasi, dan memiliki minat yang kuat untuk belajar. Sedangkan behavioral engagement, tahap ini berkaitan dengan partisipasi aktif dan interaksi peserta dalam aktivitas pembelajaran. Peserta yang terlibat secara perilaku cenderung terlibat dalam kegiatan pembelajaran, seperti bertanya, berdiskusi, mengerjakan tugas, atau bekerja dalam kelompoknya. Dan yang terakhir pada model stage engagement ini adalah model cognitive engagement, yaitu keterlibatan kognitif. Tahap ini berfokus pada pemrosesan kognitif dan pemahaman peserta terhadap materi pembelajaran. Peserta yang terlibat secara kognitif, secara aktif, terlibat dalam pemikiran kritis, refleksi, analisis, dan sintesis informasi. Mereka mampu menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang ada, membuat makna dan memperdalam pemahaman mereka. Inilah yang disebutkan sebagai Three-Stage Engagement Model. Nah, dalam memfasilitasi peserta pelatihan, khususnya pelatihan kepemimpinan administrator, saya menggunakan beberapa aplikasi untuk menciptakan interaksi belajar yang lebih baik. Pada saat tahapan e-learning, pertemuan pertama, saya akan menggunakan aplikasi Jamboard. Ya, dalam aplikasi Jamboard ini saya untuk lebih mengenal siapa saja peserta belajar saya, dengan mereka menuliskan di perangkatnya masing-masing secara sinkronos. Mereka menuliskan nama, nickname atau nama panggilan, dan juga instansi atau jabatannya. Ya, dengan aktif mereka akan menuliskan sendiri nama sapaannya, kemudian instansinya dan jabatannya. Dengan menggunakan sticky note yang ada di aplikasi Jamboard dan kotak teks untuk menuliskan teks yang agak panjang. Dan saya akan memberikan lewat chat Zoom link yang bisa diakses sehingga setiap peserta bisa masuk di dalam dan menggunakan board yang tersedia di layar mereka masing-masing. Dan untuk mengelola materi-materi pembelajaran, saya sudah menyiapkan sebelum pelaksanaan. Pada saat perencanaan saya sudah menyiapkan sebuah e-book, ya, book creator, sebuah aplikasi juga tentang materi-materi yang ada di pelatihan kepemimpinan administrator, khususnya agenda 3, ya, yaitu agenda manajemen kinerja. Nah, dan saya akan memberikan link untuk mereka bisa masuk untuk melihat langsung dan memanfaatkan e-book ini secara digital. Ya, seperti ini tampilan dari e-book tadi.
ya. Nah, di mana di dalamnya ada daftar isi. Setelah kata pengantar ada daftar isi dan mereka tinggal mengklik. Misalnya dalam mata pelatihan inti, mereka bisa memanfaatkan e-book ini untuk membaca modul, ya, atau ringkasan-ringkasan dari informasi tentang akuntabilitas kinerja, hubungan kelembagaan, organisasi digital, manajemen kinerja, standar kinerja pelayanan, manajemen penganggaran, dan manajemen risiko. Tinggal mereka mengklik. Jadi mengklik pada bagian tersebut sehingga bisa mereka akses langsung ke halamannya. Ya, nah, di dalamnya juga ada struktur pembelajaran. Di tahap 1 itu self learning, ya. Nah, kemudian di tahap 2 ada e-learning, di tahap 3 klasikal atau tatap muka. Jadi secara utuh di dalam e-book ini mereka bisa dapatkan. Kemudian juga teknik analisis kebutuhan perubahan yang kita sebut 3S. Seek, Steps, Silk. Nah, itu mendesain rancangan perubahan dengan 6 langkah. Kemudian yang terakhir evaluasi. Indikator-indikator penilaian dalam evaluasi rancangan aksi perubahan dan seminar aksi perubahan itu juga terdapat dalam buku elektronik ini. Nah, ini beberapa dokumentasi pada saat e-learning di mana seluruh peserta mempunyai keterlibatan langsung dengan fasilitator. Demikian yang saya dapat sajikan. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi Widya Iswara lainnya. Saya Silviani Kesuma dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih.